Di antara hadis yang menunjukkan betapa mulianya kita menuntut ilmu agama, itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Barang siapa, man asyartiyah, yuridillahu bihi khairan, yang Allah kehendaki baginya itu kebaikan, yufaqqihhu fid-din, maka dia akan dipahamkan ilmu agama. Jadi kalau Allah itu ingin kita baik, maka kita akan dipahamkan ilmu agama. Maka kalau hati kita itu ada kecondongan pengen menuntut ilmu, senang mendatangi kajian, senang kemudian ikut kajian, maka ketahuilah jamaah ini rahmati Allah, Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Tapi kalau kita kebetulan berada di majelis ilmu, baru 5 menit, 3 menit sudah nggak kerasan, yang tadinya nggak gatel jadi gatel, yang tadinya nggak pegel jadi pegel, yang tadinya semangat jadi ngantuk, ya mungkin ini lagi ada jinnya mungkin, atau kenapa sehingga seperti itu. Tapi ya banyak gitu yang ketika sebelum kajian itu semangat, tapi begitu sudah dibuka kitab assalamualaikum udah ngantuknya muncul, itu berarti gangguan. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan, man yuridillahu bi khairan, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi dirinya, maka Allah akan pahamkan ilmu agama. Kalau ditarik, diambil dari fahmul mukhalafah. Fahmul mukhalafah itu ya faham sebaliknya. Kalau Allah inginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah pahamkan dia ilmu agama. Maka sebaliknya, kalau Allah inginkan seorang hamba ini tidak baik, Allah tidak menginginkan kebaikan, maka Allah tidak akan pahamkan dia ilmu agama. Maka jangan sampai jamaah dirahmati Allah, kita ini tertariknya sama ilmu dunia tok. Pinter banget sama ilmu dunia, tapi ilmu agamanya nol putul. Jangan sampai. Masalah dunia itu kayak profesor dah, dan itu banyak di kota-kotanya. Saya pernah itu bimbing umroh gitu, anaknya, istrinya, dirinya mewajibkan untuk 5 bahasa, keluarganya itu semuanya bisa, mulai bahasa Inggris, Cina, Jerman, Mandarin, Korea, semuanya. Yang anak ini biasanya diajak ngomong Jerman, yang anak ini diajak. Subhanallah, ketika umroh ya ngomongnya pakai itu. Kemudian beliau mengatakan, saya kerjanya begini-begini, dan titel saya itu ya kalau digabung semuanya itu ada 5. Tapi saya menyayangkan, ketika saya tanya, bisa bahasa Arab Pak? Tidak bisa, bahkan ngaji itu susah. Ngaji saja itu masih sangat susah. Subhanallah. Dan inilah yang kita takutkan, seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surat Ar-Rum, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka itu orang-orang yang paham, pintar banget tentang masalah dunia. Kata ya Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, seandainya dia memegang emas 1 dinar atau berapa, kemudian dibeginikan, dia ngerti bobotnya. Kalau dia sudah biasa kerja di satu bidang, dia itu sudah tidak harus menggunakan alat, hanya melihat bisa. Biasanya dia pegang duit, cuman digini-gini kan sudah tahu ini 10 juta, ini 20 juta, gak perlu dihitung, saking sudah pinternya ya. Begitu juga kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di dalam kitab tafsirnya ya, disebutkan, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya aktsarun nas laisa lahum ilmu illa bid dunya wa aksabiha wa syu'uniha wa ma fiha fahum hadzak. Mereka itu jagoan, hebat, luar biasa masalah dunia, bikin jembatan yang begitu panjang, begitu kokoh, pinter, tapi dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum anil akhirati hum ghafilun. Masalah akhirat nol putul, enggak bisa apa-apa. Ini celaan. Sebaliknya, maka paling tidaklah kalau kita pinter dunia, jangan sampai kita enggak paham akhirat. Enggak dituntut semuanya harus jadi ulama, tapi minimal kita paham
masalah sholat, masalah zakat. Kita paham agama kita. Tidak dituntut harus semuanya kemudian bisa menyampaikan. Tapi sekali lagi jamaah, ini adalah sindiran keras bagi yang kemudian menggeluti, terjun setiap hari tentang dunia, tapi ternyata dia terlambat jauh masalah akhiratnya.